Halo semua, selamat datang lagi di vlog Eris Muhammad Saputra. Nah, di video kali ini saya nggak bahas fotografi ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Eris Muhammad Saputra itu punya dua segmen video ya. Yang pertama fotografi dan yang kedua adalah otomotif. Sekarang saya akan membahas tentang otomotif. Nah, sesuai judul ya. Jadi saya nggak akan nge-review ini secara lengkap, namun saya akan cerita sharing kepada Anda tentang bagaimana saya mendapatkan motor Honda ADV ini dengan harga di bawah pasaran, jauh banget di bawah pasaran. Dan kita akan sharing juga plus dan minusnya apa saja. Tentunya sebelum kita sharing, kita sinematik dulu. Yeah. Sekarang saya akan cerita sedikit ya tentang motor ini. Jadi motor ini saya dapatkan di harga 25 juta saja dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, mungkin lebih seru kita bahas kekurangannya dulu ya, karena kekurangannya sebenarnya sedikit banget, tapi kelebihannya itu banyak banget teman-teman. Jadi yang pertama, secara registrasi, motor ini dibuat pada tahun 2020, namun dibeli sama pembeli pertamanya itu di tahun 2021 bulan Januari. Jadi di awal 2021 ya. Nah, registrasinya juga ternyata motor ini mati pajak teman-teman. Jadi saya beli ini di bulan 9 tahun 2022. Dia pajaknya itu mati di bulan Januari 2022. Jadi hampir setahun ya. Jadi kita anggaplah 1 tahun pajaknya udah mati. Terus yang kedua, motor ini ternyata masih dalam proses kredit. Jadi 6 bulan lagi kreditnya itu lunas. Dan penjual memberikan opsi kepada saya 2 buah opsi. Yang pertama adalah oper kredit atau bayar cash, lalu dia melunasi motor ADV ini. Nah, yang opsi pertama itu DP-nya itu dia minta balik 15 juta, terus per bulannya 2.050.000 selama 6 bulan. Nah, opsi kedua dia minta cash 27.500.000 rupiah. Sementara pajak motor sama kredit motor nanti dia yang lunasi di pihak leasing. Dan saya tentu saja memilih opsi yang kedua teman-teman. Jadi kenapa saya pilih opsi yang kedua? Karena pertama take over secara tidak resmi itu tidak boleh ya. Jadi motor itu memang harus lunas dulu baru boleh dialih tangankan ke orang lain, yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu nih selama pembayaran itu dia nunggak atau gimana atau ada permasalahan apapun nanti yang akan berakibat ketika pelunasan saya akan membayar denda lebih yang tentunya akan merugikan saya. Jadi saya memilih opsi kedua dengan bayar cash lalu dia melunasi, namun tentunya harganya saya nego lagi karena ada beberapa minus fisik ya, menurut saya tidak terlalu parah sebenarnya, tapi bisa saya anggap itu cocok lah untuk dinego ya. Yang pertama adalah di bagian sok sini. Di bagian sok sini soknya aman, bagus. Saya coba juga enak. Ribbonnya juga bagus. Dan tapi di sini ada di sebelah kiri ya. Di sebelah kiri sini ada bekas tumpahan cairan pada cover soknya ini. Dan itu memang tidak berpengaruh ke fungsi, namun berpengaruh ke tampilan saja. Nah, tapi ada satu hal yang menurut saya cukup sedikit mengganggu ya. Jadi motor ini setirnya itu saya berdiriin dulu ya, saya tegapin dulu. Lagi dikit. Nah, motor ini setirnya itu emang lurus, saya lihat lurus. Dia nggak bengkang dan juga nggak ada indikasi crash. Namun ketika kalian belokin seperti ini, dia ada gerejel-gerejel di tengah. Nah, sedikit gerejel di tengah gini, dan itu indikasinya adalah komstirnya ya yang kena. Ya, komstir kena itu bisa terjadi akibat crash ataupun menghajar lubang terlalu berlebih. Nah, analisa saya tentang motor ini, dari tampilan bodi dia masih semuanya original dan masih rapat semua dan nggak ada baret-baret atau pecah bagian depan, dan setang juga masih oke. Terus juga sok juga masih oke, ban masih ori, pelek juga masih oke. Jadi indikasi saya emang komstirnya ini sering, maksud saya motor ini sering menghajar lubang yang cukup dalam ya. Jadi berakibat komstirnya mungkin agak oblak ya, yang mengakibatkan Nah, tidak ada gerejel-gerejel. Namun ketika dikendarai memang sedikit
ada gejala ketika kita mau nikung itu dia menolak ke tengah lagi sedikit sekali namun. Nah, itu tidak besar biayanya dan saya anggap itu masih oke karena di beberapa forum saya baca EDP ini emang sering kena di situ ya untuk EDP 150. Kalau 160 saya belum pernah tahu ya, juga belum pernah coba. Nah, tadi ada 3 ya. Yang pertama registrasinya, pajaknya mati sama dia masih dalam proses kredit. Terus juga yang terakhir itu pada komstirnya. Nah, yang keempat itu di jok, teman-teman. Jadi ini kalau kalian lihat joknya ini udah saya ganti ya. Sudah saya retrim dengan jok yang baru ya. Jok aslinya itu ada, namun sudah banyak sekali bekas cakaran kucing dan menurut saya motor untuk kondisi tahun 2021 dengan bodi yang masih terbilang sangat mulus dengan jok yang banyak cakaran kucing itu tidak memberikan kesan yang bagus ya. Jadi hanya karena joknya yang robek-robek, jadi motornya itu terlihat seperti motor yang udah kondisinya parah. Padahal semuanya bagus, masih oke banget. Nah, sekarang setelah minusnya kita bahas plusnya. Jadi kenapa saya bilang plusnya itu banyak? Karena motor dengan harga di bawah pasaran 25 juta, saya bisa dapat plus yang banyak sekali. Yang pertama, ini motor registrasi tahun 2021 walaupun 2021 walaupun pembuatannya itu 2020. Jadi otomatis pemakaiannya itu dimulai 2021 ya. Sekarang 2022 bulan 9, jadi dia kurang lebih 1 tahun 9 bulan ya udah dipakai. Dan itu sangat umur yang pendek sekali ya, maksudnya dalam artian umur yang sangat muda sekali untuk harga di bawah 30. Nah, kondisi fisiknya juga oke banget teman-teman. Jadi di sini masih bagus, hanya ada ya baret-baret tipis tapi ini bisa dikompon hilang kok. Terus fungsi-fungsi normal semua, dia masih ada spion original, terus juga dia udah ditambahin beberapa aksesoris, nanti saya bahas ya aksesoris yang saya dapatkan. Bagian depan nyaris mulus semua teman-teman, jadi bagian depan ini kalian bisa lihat mulus semua, hanya ada sedikit sekali di sini skrat yang tipis sekali. Nah, untuk visor memang dia banyak baret-baret dan ini wajar ya, karena area visor ini memang rentan sekali sama goresan, apalagi warnanya terang transparan seperti ini. Dan speedometer maksud saya juga ada sedikit goresan dan ini wajar sekali untuk kategori motor Honda ya. Maaf ya saya bilang Honda karena saya selama ini pakai PCX juga, baru dipakai bentar baretnya itu udah lumayan banyak, terus juga kacanya itu udah mudah kusam ya saat terjemur. Padahal sebenarnya jemurnya itu pada saat parkir di luar aja, karena di rumah saya selalu taruh di garasi ya. Dan cara tampilan fisik dari depan, nyaris terlihat seperti baru ya, karena ini bagus sekali. Hanya ada baret di sini, lalu di sini ada bekas-bekas nggak tahu ini bekas gesek-gesekan kaki mungkin ya, tipis-tipis sekali. Sama di bagian sini, nih bagian sini yang kelihatan jelas karena ini warnanya silver ya, sama di sini. Tapi overall bodinya masih kuat banget, bagus banget nih. Saya cek bodinya dulu ya waktu beli dan dia bener-bener rapat, bagus. Nggak ada yang bunyi-bunyi, juga nggak ada saat menghajar lubang ada seperti baut-baut yang nggak terpasang gitu. Lalu bannya masih original dari pabrikan dan masih tebal banget sampai di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini masih banyak kayak rambut-rambut itu ya, rambut-rambut tipisnya ban itu ya. Jadi di samping-sampingnya ini masih ada. Ya menandakan bannya emang motor ini emang jarang dipakai. Kita masuk ke segmen plusnya lagi ya. Jadi motor ini sudah terdapat berbagai aksesoris yang saya dapatkan. Contohnya seperti di bagian sini ada spakbor tambahan di sini yang kelihatannya memang membuat motor ini menjadi lebih keker. Dan fungsinya juga fungsional dalam artian seperti ini. Ketika pakai spakbor ini ya, air percikan dari ban itu nggak langsung ke spakbor kolong di sini. Jadi walaupun motor ini diajak main basah-basahan kotor, namun di sini tidak terlalu kotor teman-teman. Yang efeknya tidak terlalu terlihat motor ini seperti dekil banget gitu. Selanjutnya saya juga dapat frame slider di sini, frame slider. Nah mungkin karena efek dia sering pakai sudah pakai frame slider inilah, knalpot ini jadi lebih
mulus ya, jadi nggak terlalu banyak baret, hanya di sini saja yang tidak tercover frame slider. Karena pengalaman saya juga, saya pakai PCX itu knalpotnya itu paling sering ya kesenggol saat parkir dan lain-lain ya. Nah, semenjak ada di sini itu dikasih frame slider, ini juga jadi mulus. Di depan juga ada sisa frame slider, walaupun itu nggak ngaruh apa-apa. Sini juga ada handguard ya, jadi untuk pelindung handguard lebih ke aksesoris ya, sama ada cantolan yang harganya memang nggak seberapa, tapi ini oke banget. Nah, di sini juga udah dikasih footstep chrome. Setelah beli, apa saja yang sudah saya urus, saya akan sharing ya, karena memang ini lebih ke sharing aja, teman-teman. Saat itu saya udah urus motor ini langsung ke EPF sama pembelinya dan sama penjualnya maksud saya. Dia lunasin semua, saya udah lunasin, bayar 25 juta ke dia dan lunasin. Besoknya saya langsung ganti jok, terus urus pajaknya. Nah, pajaknya itu saya urus sekalian juga BBN balik nama. Jadi setelah urus pajak, BBN itu kan ditinggal tuh, belum bisa selesai kan, nunggu BPKB dan STNK sama platnya yang baru. Saya langsung bawa ke Honda dan saya ganti semua oli, semuanya oli mesin sama oli ininya ya, transmisinya ya. Saya minta servis semua, segalanya. Kecuali ini tadi ya, gerjel ini emang belum saya ganti karena saya tuh masih agak sanksi ya sedikit ya. Nah, masih agak sanksi karena nggak terlalu ngaruh banget. Kemungkinan nanti kalau servis selanjutnya bakal saya ganti teman-teman, karena harganya juga ternyata nggak terlalu ya, paling biaya servisnya aja yang lumayan. Total biaya setelah saya ganti jok, balik nama, urus pajaknya, hidupin pajaknya, terus juga servis ganti oli dan lain-lain di servis resmi, itu nggak sampai 2 juta ternyata teman-teman. Jadi anggaplah 2 juta lah ya. Jadi saya dapat motor ini 27 juta dengan kondisi yang sudah siap pakai dan juga atas nama sendiri. Nah, itu worth it banget karena kan harga untuk tahun 2021 itu masih di atas 30 bekasnya, teman-teman. Jadi banyak yang tawarin itu di harga 31 juta ya. 30 sampai 31 juta. Nah, di motor saya ini saya dapat 27 juta, itu menurut saya angka yang cukup murah ya, dengan kondisi motor seperti ini. Bagus sekali. Ya, mungkin penggunanya memang ya orang take over ya, mungkin dia ada kebutuhan mendesak. Saya itu dari baru beli PCX kemarin dan saya hafal banget karakter mesin PCX, dan ini mesinnya sama seperti PCX. Jadi ada rasa feeling dalam diri saya, selain dari luar ya, mesinnya kering semua dan lain-lain, nggak ada gejala ngadet atau gejala ngempos. Suaranya pun sama seperti PCX, tapi handlingnya berbeda. Nah, mungkin saya akan bahas itu saat ada kesempatan lain ya, tentang bagaimana impresi kendaraan ini setelah saya coba sekian lama. Saya akan bahas lagi di video YouTube saya. Nah, segmen terakhir ya, saya akan kasih lihat ke kalian seberapa tinggi motor ini, karena motor ADV ini emang jauh lebih tinggi dari Honda PCX. Walaupun joknya sebenarnya nggak selebar NMAX ya. Kalau NMAX itu bodinya itu ngembung banget di sini ya, yang udah connected, tapi dia ternyata tinggi sekali. Tinggi saya itu 170 cm, dan kalian bisa lihat nanti ketika saya duduk di atas motor ini, kaki saya seperti apa. Tuh, ini kanan kiri sama. Kalau saya mundur sedikit, cuman ujung sepatu saya aja yang nyentuh. Kalian bisa lihat di sini, cuman ujung sepatu aja yang nyentuh. Karena motor ini tinggi banget, teman-teman. Nah, kita bawa seperti ini ke depan itu commanding banget. Rasanya itu kayak kita kalau mobil itu mobil leather frame ya. Nah, ini mungkin bisa dibilang motor leather frame ya, walaupun ya nggak ada ya motor leather frame. Tapi dengan sasis yang sama seperti PCX, mesin yang sama seperti PCX, namun dia punya visibilitas atau lebih jangkung dari Honda PCX ini. Ya, memang dikarakterkan, maksud saya ditujukan untuk pengguna yang senang dengan motor yang bisa diajak semi off-road atau diajak ke jalan-jalan yang menantang. Walaupun sebenarnya banyak yang bilang mesinnya itu nggak segitu banget kan, biasa aja. Tapi menurut saya udah sangat cukup sekali dengan stangnya yang tegap ya, posisi berkendaranya yang commanding, dan memang agak susah ya napak seperti ini karena kita pasti jinjit dengan motor segede ini. Tapi ketika udah dikendarai, dia akan memberikan efek yang nyaman
yang tegap, berasa kita itu gagah di atas motor ini. Karena motor ini emang tinggi banget, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini udah di segmen akhir video ya. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir, dan semoga bisa menentukan pilihan Anda dan juga menjadi referensi Anda. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini jika kalian senang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.